Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rera Kusnia dengan NIM 859655802. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum atau pengamatan pada modul 1 KP2 tentang simbiosis. Sebelum ke penjelasannya, saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup dalam satu lingkungan. Nah, simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang pertama, untuk simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisasi, yang satu diuntungkan tetapi merugikan pihak lainnya. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, yang satu menguntungkan tetapi tidak merugikan atau diuntungkan. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisasi yang semuanya saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu dia penjelasan dari simbiosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh dan masing-masing simbiosis. Simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang masing-masing ada 3 contoh. Yang pertama ada simbiosis parasitisme antara kutu dan manusia, di mana kutu diuntungkan dengan menghisap darah dan mendapat tempat tinggal di kepala, sementara manusia menjadi inang dan dirugikan. Air liur kutu saat menghisap darah menuju reaksi alergi yang menyebabkan rasa gatal luar biasa. Investasi berat dapat menyebabkan kulit di kulit kepala. Simbiosis parasitisme yang kedua adalah belalang dan tanaman. Simbiosis parasitisme antara belalang dan tanaman terjadi ketika belalang memakan bagian tanaman seperti daun, batang, atau bunga untuk bertahan hidup. Dalam interaksi ini, belalang diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan tanaman dirugikan karena mengalami kerusakan jaringan yang dapat menghambat pertumbuhan. Simbiosis yang ketiga, parasitisme, adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk diuntungkan karena mendapat suplai darah untuk kelangsungan hidup dan reproduksinya. Sebaliknya, manusia dirugikan akibat rasa gatal, iritasi kulit, dan potensi penularan berbagai penyakit berbahaya, contohnya demam berdarah. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme dengan interaksi anggrek dan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis lainnya. Sementara itu, pohon mangga tidak dirugikan sama sekali atas kehadiran anggrek. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme antara pohon mangga dan tanaman paku. Terjadi ketika tanaman paku menempel pada batang pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme antara daun sirih dan pohon lainnya. Simbiosis komensalisme pada daun sirih terjadi ketika tanaman sirih menempel atau merambat pada pohon lain sebagai tempat hidup dan menopang. Tanaman sirih mendapat keuntungan karena lebih mudah memperoleh sinar matahari, sedangkan pohon yang ditumpangi tidak dirugikan maupun diuntungkan. Selanjutnya, untuk simbiosis mutualisme, ada simbiosis mutualisme antara semut rangrang dan pohon mangga. Simbiosis mutualisme antara semut rangrang dan pohon mangga adalah hubungan saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup. Semut rangrang mendapatkan tempat tinggal dan sumber makanan dari pohon mangga, seperti nektar atau serangga kecil yang ada di sekitar pohon. Sedangkan pohon mangga diuntungkan karena semut rangrang membantu melindungi pohon dari hama seperti ulat atau serangga perusak daun dan buah. Berikutnya ada simbiosis mutualisme antara cacing dan tanaman. Simbiosis mutualisme antara cacing dan tanaman terjadi ketika dua makhluk hidup saling menguntungkan. Cacing tanah membantu menggemburkan tanah sehingga akar tanaman lebih mudah menempatkan air dan udara. Selain itu, kotoran cacing juga menyuburkan tanah. Untuk tanaman,
memberikan sisa-sisa daun atau bahan organik yang menjadi makanan bagi cacing. Jadi, cacing tanah akan mendapatkan makanan dan tempat hidup, sedangkan tanaman akan mendapatkan tanah yang lebih subur dan gembur. Berikutnya ada simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga pohon belimbing. Lebah yang hingga pada bunga pohon belimbing termasuk contoh simbiosis mutualisme juga, karena lebah mendapatkan nektar dari bunga belimbing sebagai makanan dan bunga pohon belimbing mendapatkan bantuan penyerbukan karena serbuk sari dipindahkan oleh lebah ke bunga lain.